warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Misha Anissa dengan NIM 250101082. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau Islam punya masa kejayaan yang luar biasa. Salah satu fondasinya yaitu pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan sistem pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah, tepatnya di kota Damaskus. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita membahas mengenai pendidikan, perlu kita ketahui nih, apa sih itu dinasti Umayyah? Nah, dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan, seorang pemimpin yang cakap dalam politik dan pemerintahan yang memindahkan pusat kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Di bawah dinasti Umayyah, pusat kekuasaan Islam itu menyebar sangat luas, mulai dari semenanjung Liberia di barat hingga ke Asia Timur, hingga ke Asia Tengah di timur. Ini merupakan salah satu kerajaan terbesar sepanjang sejarah manusia. Damaskus bukan sekedar pusat pemerintahan, tetapi di sini ia juga merupakan pertemuan peradaban. Karena bertemunya budaya Arab, Romawi, Persia, dan Bizantium. Percampuran inilah yang menciptakan atmosfer yang subur untuk tumbuhnya ilmu pengetahuan. Masyarakat Umayyah merupakan masyarakat yang majemuk dan dinamis. Di tengah keberagaman itulah pentingnya pendidikan dan tidak bisa diabaikan. Para khalifah Umayyah juga sadar bahwa kekuasaan yang kuat membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik. Maka dari situ, mulailah babak baru dalam sejarah pendidikan Islam. Nah, di era Umayyah terdapat 3 lembaga pendidikan yang utama. Pertama, Kutab. Kutab itu semacam sekolah dasar. Jadi anak-anak belajar membaca Al-Quran, belajar menulis, belajar berhitung. Yang mana Kutab ini biasanya berlokasi di masjid ataupun di rumah guru. Yang kedua ada masjid. Nah, masjid bukan hanya digunakan untuk tempat beribadah, tetapi juga digunakan sebagai tempat untuk belajar. Para ulama biasanya mengadakan holakoh yang merupakan diskusi ilmu dan yang diikuti oleh para murid-murid. Nah, Masjid Umayyah di Damaskus menjadi pusatnya. Yang ketiga ada istana. Nah, para khalifah yang cinta ilmu mengundang ilmuwan dan juga ulama datang ke istana. Ada juga muadzib. Itu merupakan seorang guru khusus untuk mengajarkan anak-anak bangsawan. Terus ilmu apa aja yang dipelajari? Nah, di sini ada 2 kelompok besar. Yang pertama ada ilmu agama, seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Ini menjadi komponen utama. Yang kedua ada ilmu umum seperti kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Hal ini masuk ke dalam dunia Islam dikarenakan pengaruh peradaban Yunani dan Persia. Yang paling penting di era ini, mulai adanya gerakan penerjemahan, yaitu karya-karya ilmiah dengan bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Ini cikal bakal kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Ada 3 tokoh yang wajib kita kenal. Yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau merupakan seorang khalifah yang memerintahkan pengumpulan teks hadis secara resmi. Beliau sangat peduli terhadap perkembangan ilmu. Yang kedua ada Az-Zuhri. Beliau merupakan seorang ulama besar yang menjalankan misi itu. Beliau menjadi fondasi dari ilmu hadis yang kita kenal sekarang. Yang ketiga ada Khalid bin Yazid. Beliau merupakan pangeran yang sangat cinta sains. Beliau juga yang menginisiasi penerjemahan teks-teks Yunani ke bahasa Arab. Umayyah memang berakhir di tahun 750 Masehi.
Tetapi warisannya tidak ikut berakhir. Fondasi yang mereka bangun, kutab, holakoh, dan gerakan penerjemahan menjadi batu loncatan bagi dinasti Abbasiyah dalam membangun Baitul Hikmah di Baghdad. Dan dari sanalah ilmu pengetahuan menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk ke Eropa. Jadi sebenarnya semangat belajar yang kita jalani hari ini punya akar yang panjang banget. Salah satunya dari lorong-lorong Masjid Umayyah di Damaskus. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya bahas sebelumnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.